Pernah kepikiran nggak kalau air yang kita minum sehari-hari itu ternyata bisa punya kekuatan penyembuhan yang luar biasa? Hari ini kita bakal menyelami sebuah keyakinan yang menarik banget yang melihat air bukan cuma sebagai pelepas dahaga tapi juga sebagai obat. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kita semua tahu air itu penting, vital banget buat hidup. Tapi apa iya ada potensi lain yang tersembunyi di dalamnya? Sebuah ceramah yang lagi populer mengklaim jawabannya adalah iya, dan bahkan memaparkan 4 jenis air dengan kekuatan yang dahsyat. Jadi, sumber yang kita bedah kali ini membagi air penyembuh ini jadi 4 kategori spesifik. Masing-masing punya sumber dan khasiatnya sendiri yang unik. Yuk kita bongkar satu persatu, dimulai dari yang pertama. Kita mulai dari sumber air yang paling melimpah di planet kita, air laut. Mungkin kita sering anggap sepele ya, tapi menurut keyakinan ini, air laut itu justru gudang obat kuno yang sering kita lupakan. Dan ternyata, dasar keyakinan ini nggak main-main loh. Menurut sumbernya, ada sebuah riwayat yang menyebut kalau Nabi Muhammad sendiri menyarankan pengobatan dengan air laut. Ini jelas ngasih bobot sejarah dan spiritual yang dalam banget. Coba lihat angka ini. 40. Angka yang cukup besar dan spesifik kan? Maksudnya apa ya? Ternyata angka 40 ini merujuk ke sebuah penelitian dari seorang profesor di Jerman yang dikutip dalam ceramah itu. Penelitian itu mengklaim kalau air laut punya potensi buat menyembuhkan sampai 40 jenis penyakit kronis. Wow, ini klaim yang berani banget dan jelas bikin penasaran. Terus gimana cara prakteknya? Menurut ceramah itu, ritualnya spesifik. Kita harus menyelam ke dalam air, membaca surat Al-Fatihah dan ayat kursi, baru deh naik lagi ke permukaan. Prosesnya kedengarannya simpel, tapi kayaknya syarat makna spiritual ya. Oke, kita lanjut ke air yang kedua. Nah, di sini ceritanya jadi makin spesifik dan jujur aja makin menarik. Ini bukan lagi soal air biasa, tapi air hujan dari waktu yang sangat-sangat khusus. 98%. Angka yang tinggi banget. Ini persentase apaan sih sebenarnya? Jadi gini, angka ini menurut ceramah itu datang dari sebuah studi di London yang meneliti sampel air hujan. Hasilnya diklaim luar biasa banget. Cuma air hujan dari bulan keempat yang katanya merujuk ke bulan Rabiul Akhir di kalender Hijriah yang ditemukan punya kandungan obat sampai 98%. Jadi perbedaannya itu jelas banget, hitam di atas putih. Di satu sisi, hujan bulan keempat ini dianggap obat mujarab yang super berkhasiat. Di sisi lain, hujan dari bulan-bulan lainnya diyakini, ya biasa aja, nggak ada kekuatan yang sama. Pemisahannya tegas banget. Sama kayak air laut tadi, ada ritual khususnya juga buat mengaktifkan air hujan ini. Ceramah itu merinci serangkaian doa, masing-masing harus dibaca sebanyak 70 kali. Nah, air yang udah didoain ini kemudian diminum selama 7 hari berturut-turut. Ini sekali lagi nunjukin kalau proses penyembuhannya nggak bisa dipisahin dari sisi spiritual. Nah, sekarang kita sampai di air ketiga yang mungkin udah banyak dari kita yang tahu. Air Zam-Zam. Ini bukan cuma air biasa, tapi dianggap sebagai sebuah eliksir suci. Buat yang mungkin belum familiar, air Zam-Zam itu sumbernya dari sebuah sumur suci di Mekah. Dalam kepercayaan Islam, air ini punya kedudukan yang istimewa banget dan diyakini sebagai anugerah dari Tuhan yang penuh berkah sejak ribuan tahun lalu. Buat ngasih gambaran kekuatannya, di ceramah ini ada cerita menarik tentang Ibnu Hajar. Beliau ini seorang ulama yang baru mulai belajar di usia senja. Dikisahkan, beliau sengaja pergi ke Mekah, minum air Zam-Zam, dan berdoa secara spesifik minta diberi kemudahan dalam belajar. Hasilnya, beliau diyakini berubah jadi seorang pemikir jenius yang sangat produktif sampai bisa nulis ratusan buku. Jadi intinya apa? Ternyata bukan cuma airnya, tapi niat kita yang paling penting. Keyakinan yang disampaikan adalah bahwa kekuatan air Zam-Zam itu bakal bekerja sesuai dengan niat tulus orang yang meminumnya. Mau untuk sembuh, mau untuk jadi pintar, atau untuk hal lainnya. Dan sekarang kita sampai di air terakhir, dan mungkin ini yang paling misterius dari semuanya. Yang satu ini asalnya bukan dari laut, bukan dari langit atau sumur suci. Sumbernya jauh lebih dekat dari yang kita bayangkan. Betul, sumbernya adalah tubuh kita sendiri. Konsepnya adalah bahwa kita semua ini punya semacam pabrik obat internal yang menghasilkan air penyembuh paling murni. Ceramah ini ngegambarinnya sebagai cairan khusus yang ada di langit-langit mulut kita. Katanya sih cairan ini beda dari sel biasa dan fungsinya itu kayak sterilisator utama alami buat tubuh.
Dari keempat jenis air, ide yang satu ini mungkin yang paling bikin kita mikir ya. Oke, jadi kita udah ngebahas 4 sumber air yang beda-beda banget ya, dari lautan luas sampai ke dalam tubuh kita sendiri. Yuk kita rangkum sebentar biar lebih kebayang gambaran besarnya. Nah, tabel ini merangkum semuanya dengan jelas. Pertama, kita punya air laut dari lautan, yang diklaim bisa menyembuhkan penyakit kronis. Terus ada air hujan bulan keempat dari langit sebagai obat serbaguna. Lanjut, air zam-zam dari Mekah yang khasiatnya tergantung niat. Dan terakhir, yang paling unik, air internal dari dalam tubuh kita sendiri sebagai sterilisator alami. 4 sumber, 4 klaim yang berbeda. Semuanya berpusat pada satu hal, kekuatan air. Setelah menjelajahi semua klaim dari ceramah ini, kita jadi dihadapkan pada satu pertanyaan besar. Apa sih yang diungkapkan oleh keyakinan semacam ini tentang hubungan yang kuat banget antara iman, alam, dan gimana kita sebagai manusia selalu mencari cara untuk jadi lebih baik, lebih sehat? Mungkin kekuatan penyembuhan terbesar itu nggak cuma ada di dalam airnya, tapi juga di dalam keyakinan yang kita taruh padanya. Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.